Yuhu, guys, tuh lihat nih. Ini surat undangan panggilan sidang untuk tanggal 10, guys. Ini dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Doakan saya ya, guys. Ini perjuangan rakyat untuk rakyat. Mengenai apa? Mengenai pensiunan DPR yang seumur hidup. Dari pajak-pajak rakyat yang diperas. Itu beban negara, beban kita sebagai rakyat, guys. Kalian setuju dengan saya? Bantu saya untuk share sebanyak-banyaknya agar Mahkamah Konstitusi mendengar dan menjadi kebijakan untuk realisasi untuk kalian semua. Oke guys, doakan saya dan support saya. Please share sebanyak-banyaknya agar masyarakat kecil pun tahu tentang perjuangan kita. Oke guys, salam sayang dari saya, Lita Gading. Salam sayang juga Bu Lita Gading ya. Dan tentunya gue pribadi ya support dengan penuh pastinya apa yang menjadi perjuangan Dr. Lita Gading yang memang pasti gue juga yakin gitu sebagian besar masyarakat Indonesia ini sangat setuju dengan penghapusan pensiunan DPR yang seumur hidup itu gitu kan, karena ya DPR kan ngabdinya itu ya hanya 5 tahun gitu kan, hanya 5 tahun ataupun ada yang mungkin 2 periode hanya 10 tahun gitu, sedangkan tunjangan mereka itu ya bisa seumur hidup gitu. Nah ini menurut gua ya menjadi beban banget terhadap keuangan negara, dan ya ada mungkin pro kontra dalam hal ini, tapi ya menurut gua gitu untuk efisiensi anggaran sebenarnya penghapusan pensiunan DPR ini sangat diperlukan gitu, karena ya ada berapa ribu gitu kan, ada berapa ratus ribu bahkan anggota DPR di seluruh Indonesia gitu, dari mulai tingkat 2 provinsi dan juga pusat kan, yang memang setiap 5 tahun sekali terjadi pergantian gitu, dan itu menjadi beban negara. Itu menjadi beban negara. Dan oke lah kalau guru gitu kan, kalau guru dan pegawai-pegawai negeri lainnya gitu mereka mendapat pensiunan ya karena mengabdinya juga ya mereka lama gitu kan, pertama. Yang kedua juga apa, transisi sirkulasi keluar masuknya pegawai pensiun gitu, ada yang masuk juga nggak secepat anggota dewan gitu. Itu sih yang menjadi dasar kenapa gua setuju gitu dengan penghapusan gaji DPR ini gitu. Update kasus Bjorka. Akibat salah tangkap, Bjorka marah dan bocorkan 341.000 data Polri. Setelah polisi bilang udah tangkap si hacker legendaris, The Real Bjorka muncul dan kasih gebrakan baru. Bjorka ngebocorin 341.000 data anggota Polri, berisi nama, pangkat, nomor HP, email, dan lokasi tugas. Aksi ini dilakukan setelah polisi nangkep WFT, yang ternyata bukan Bjorka asli di forum dark web. Bjorka bilang, "Aku masih bebas, fokuslah pada keamanan kalian, bukan memburu orang yang salah." Netizen langsung rame, nyerang balik Polri, dan nanya hal yang sama. Kalau data aparat aja bisa bocor, gimana data kita? Enggak. Jadi yang ditangkap itu siapa? Aduh kasihan juga ya yang jadi kambing hitamnya. Tapi ya gue juga gak tahu ya dia beneran di penjara atau gimana gitu. Yang jelas kesalahan paling fatalnya dari institusi ini adalah mereka cukup terbiasa gitu dengan salah tangkap, asal tangkap, salah tangkap, atau asal tangkap. Jadi lagunya Besok Bubar itu bener ya ternyata. Aduh, ya kalau nggak mau ngaku ya mereka punya hak dan kuasa, ya ngaku nggak lu? Kamu maling kan? Aduh. Ya menurut gua sih lepasin aja lah, kalau memang akuin aja dan lepasin aja orang itu, kasihan gitu, kasihan. Memang orang itu nasibnya apes banget lah. Jadi ya biarkan dengan tenangnya dia mengumumin di dark web katanya, gua masih aman nih coy. Dan amanin diri kalian masing-masing, karena itu kan malu banget ya harusnya. Aduh. Tapi ya bukan institusi ini namanya kalau mereka nggak kebal terhadap rasa malu. Gimana menurut kalian teman-teman? Muke gile, MUI peringatkan Bang Purba untuk jaga lisan, dan dia bilang juga untuk jangan arogan. Konyol, daripada lu ngurusin Bang Purba yang mana itu bukan ranah lo, mending lu urusin ponpes yang roboh noh.
yang menyebabkan puluhan santri meninggal. Lu urusin juga tuh, ada 42.000 ponpes yang tidak memiliki IMB. Jadi, jangan ngurusin celana dalam wanita lain. Kalau celana dalam diri sendiri aja, masih banyak yang bau yang belum dicuci. Kenapa harus ke celana dalam sih, Bang? Jadi penganalogian itu ya keren banget lah menurut gue Abang ini. Dari pembahasan MUI gitu ke celana dalam. Tapi menurut gua ya, memang bukan ranahnya juga sih. Alangkah banyaknya gitu problem-problem yang memang itu sebenarnya ranah MUI gitu, yang sebetulnya MUI sama sekali nggak berkomentar gitu dalam hal itu. Soal kasus meninggalnya santri-santri di Sidoarjo yang akibat bangunan runtuh kemarin kan. Dan ada beberapa hal lagi yang sebenarnya itu menjadi tugasnya MUI gitu. Malah ya gua nggak tahu mereka itu sebenarnya mengerjakan, tapi ya mungkin mereka nggak berkomentar di sosial media ya. Tapi ya mereka itu ya menanggapi gitu permasalahan-permasalahan di dalam tubuh MUI itu sendiri gitu. Tapi untuk mengkritik ataupun memberikan pendapat kepada statement kepada Pak Purbaya itu ya memang sebenarnya bukan ranah MUI ya, dan ujung-ujungnya kan ke celana dalam gitu. Jadi memang harusnya MUI lebih berfokus aja gitu ke hal-hal yang memang menjadi ranah organisasi itu gitu, daripada ketimbang harus ngurusin Menteri Keuangan yang sebenarnya saat ini lagi disukai gitu, lagi dicintai oleh rakyat Indonesia gitu, yang pada akhirnya kan MUI kedepannya gitu kalau nggak bisa jaga sikap bakal jadi bahan bulan-bulanan warganet itu sendiri gitu. Jadi bisa aja kan kenapa MUI harus mengomentari hal yang sebenarnya nggak ada hubungannya gitu sama tugas mereka gitu. Bisa aja netizen beranggapan bahwa oh berarti selama ini MUI dapat jatah nih dari Menko. Nah gitu kan, jangan sampai banyak netizen kan sering mencocok logi kan gitu. Jadi kalau memang mereka nggak merasa dirugikan dengan kebijakan Menko yang sekarang, ya kenapa mereka harus recet gitu kan. Nah itu kalimat-kalimat yang akan datang gitu kalau memang MUI nggak bisa jaga sikap gitu, nggak bisa bermain di ranah masing-masing saja gitu. Jadi celana dalammu aja masih busuk kata si abang ini tadi kan, ngapain harus mengurusi celana dalam orang lain gitu loh. Jadi plus minus kan pasti ada ya. Pak Purbaya juga manusia biasa, pastilah ada miss gitu kan dalam kebijakan dia ya pasti. Cuman yang masyarakat lihat itu kadar kepedulian kebijakannya itu berarah kemana gitu. Itu kalau memang berarahnya ke masyarakat ya pasti masyarakat memberikan dukungan penuh lah gitu terhadap pejabat yang sedang menjabat gitu. Kalau memang kebijakannya seperti Menko sebelumnya gitu yang lebih pro terhadap oligarki, tax amnesty ya, sementara rakyat dicekik dengan tarif 12%. Gimana menurut teman-teman nih soal MUI ini? Ini mahasiswanya. Berhenti mas, berhenti. Berhenti mas, ayo mas, ini mas. Ayo mbak, ayo berhenti. Ini ya mahasiswanya. Ayo mas dan mbak, saya minta satu orang sini. Ayo, satu orang siapa yang berani ngomong sama saya? Ayo mas, siapa mas? Tunjuk. Jangan gitu, ayo. Ayo mas, saya udah sabar nih mas ngadepin dosen sampean. Siapa? Sampean atau siapa? Ayo, minta tolong jangan kabur ya, jangan kabur. Ayo kesini. Saya sendirian, kalian beramai-ramai, oke? Kalian mahasiswanya kan, datang ke garasi saya. Iya, tujuannya apa? Ada jadwal kuliah, Bu. Ada jadwal kuliah, kenapa kalian tawuran di garasi saya? Hah? Di kantor. Disuruh apa? Namanya siapa sampean? Enggak, jangan lari mas. Selagi nggak salah, ngapa kalian takut? Selagi nggak salah, kenapa takut? Belum tahu, masih mahasiswa baru. Iya mahasiswa baru. Panggil yang ketua kelasnya mana? Ketua kelasnya? Ketua kelasnya mana? Saya nggak terima mas, garasi saya digeruduk kayak gitu sama masa oleh Yai Mim yang katanya Yai kalian Yai cabul itu yang mencabuli saya. Ini ya mahasiswanya ya? Bukan mahasiswanya? Mana mas temannya mas? Jangan lari mas. Atau mbak? Mbak mahasiswanya Mim? Bukan. Ayo mas, panggil dulu temannya. Duduk. Tenang dulu, tenang. Duduk aja dulu, duduk.
Duduk aja dulu mas, Saya nggak usah nggak tahu takut. apa-apa, Oh saya iya cuma makanya saya, baru. saya mau tanya-tanya, duduk. Oke. Kan karena sampean udah menginjakkan kaki di garasi saya, otomatis sampean tahu tujuannya apa. Tadi mau pulang. Terus nggak tahu lagi. duduk aja mas, duduk aja, nggak apa-apa, nggak ada apa-apa. Saya nggak tahu apa-apa. Duduk aja, duduk aja. Ayo sini mas. Siapa namanya? Saka. Sahara. Saka. Oke, Sahara ya. Aku Sahara, kamu? Irfan. Irfan. Mohon maaf aku rekam ya. Ada apa datang ke garasi saya, kemudian rame-rame barusan? Ada tujuan apa? Emang ada kepentingan apa sama saya? Apa pernah kenal dengan saya sebelumnya? Nggak ada kepentingan tadi cuma kan jalan. Heeh. Terus diajak joget kan. Ya. Ini mahasiswanya. Oh iya, jadi pas-pas bagian penjelasannya itu memang langsung di-cut bro gitu. Jadi gimana ya? Aduh. Tapi ya sudahlah gitu. Mungkin ya itu hanya sekedar upaya. Hanya sekedar upaya untuk bahwa ya gue bener gitu loh maksudnya. Mungkin gue juga nggak tahu sih, nggak ngerti kenapa sih harus ada orang-orang kayak gini. Tadi siapa yang minta dimasukin ke barak suaminya? Mana? Sini ngomong, sini ngomong apa sih? Ngomong apa? Jom. Yang pegang-pegang. Aduh yo. Masuk. Pak, punten pisan ya. Netep laki laku dolanan ayam bae. Aduh. Tadi titip Pak. Mobil saya dicegat tadi, opo nggak ngerti. Tapi denger ayam. Oh, suaminya pengen dimasukin barak, kadang ngadu ayam baik. Ya titip Pak. Ngadu ayamnya di mana? Yo Pak, ngelus-ngelus saya nih ngomong kita boro-boro dilus-lus Pak. Oh, jadi suaminya nggak pernah ngurus mbak. Yo. Ngurusnya ayam aja. Yo Pak. Yang usaha siapa? Gitu. Usaha apa? Dagang. Dagang apa? Dagang lambi, tali kutang, tali wewe. Bakal beli utang, beli duwe. Apa? Tali kutang, tali wewe, bakal beli utang, beli duwe. Wah itu bahaya, tali kutang, pali wewe kalau sudah dibayar utang nanti, wah bahaya tuh. Lah, berapa dapat untungnya? Yo mayan Pak, paling oli yo sedino ku yo. 40, 50. Sekarang punya utang nggak? Ya Allah, akhirnya temen gali lubang tutup lubang. Lubang siapa yang ditutup? Ya Bang Emok Pak, Bang Mekar, Bang Syariah kita izin Pak. Berapa punya utangnya? Akhirnya kita izin ngomongnya ke Pak. Ya ngomong aja. Aduh Pak izin temenan. Nah, berapa? Luwi dari 10 juta kita izin. Isin. Barang laki baru dewek wong nelayan Pak. Lakinya nelayan. Iya Charlie Pak. Kadang mangkat, kadang beli. Oh, Pun jagate angin sih. Suaminya ini terus ya. Nelayan, barang perawi kan lagi bodol, rusak. Harus bisa menggai, ngelus-ngelus ayam aja tadi ye. Aing dengar ti ngomongna sabar eta. Eta jadi ungapoe lalakina ieu sia maneh ngomong Indramayu aing Sunda sia. Ya. Heeh. Eta salaki maneh unggal poe teh ieu. Hayam di Pagi-pagi tehnya. isuk-isuk teh hayam Isuk-isuk, di mandian. hayam dielus-elus, di mandian, di lap-lap, di jamuan. Di majamuan. Ari pamajikan sok dilus tara. Aduh, boro-boro Pak, hayang nawai, aduh Pak. Tapi ditumpakan nosok. Aduh, sering Pak. Sering. Oh, ditumpahkan sering. Asik enak sih Pak. Tapi diberi duit tara. Tara. Jadi ku Pak mau go. Urip mayan mati emong. Hartina. Artina hidup nggak apa-apa, mati nggak mau. Wow. Pak, karena biaya mati kan mahal Pak. Sekarang nyetorin Bang Emok, Bang segala macam gimana? Ya mau go kita dagangan muter-muter esok sore awan bengi gitu Pak. Ya gimana untungnya? Ya mau esok mider misalnya sekolahan ya TK SD. Midur. Iya ngider Pak. Oh ngider. Toli balik jam 10. Toli mangkat maning terus asar. Kin mumpung kita kepengen ketemu karo Pak Dedi apa tak tinggal nong menggawe. Oh, ya suaminya disuruh ke berak militer numpakan maneh sahan ke? Ayo wis bagian daripada makan yai sangat beli pegel tuh Pak. Di ten baenya. Jadi kieu bae. apa Pak? Kurang dibere modal kerja dagangnya 10 juta. Amin ya Allah Gusti kita ngimpi apa gini? Udah. Syo. Tapi nggak boleh pinjem Bang Emok lagi. Iya Pak. Ya? Iya.
dagang yang benar. Bener, Pak. Modal dagang berapa? Yo pasar sih Pak, kadang yo seolah duit wong ngarane go nagih. Sejuta cukup kan? Ya boleh cukup Pak. Ya udah, yang 9 juta beresin utangnya. Iya Pak. Salam, tapi nggak boleh pinjam lagi. Iya Pak. Sumpah. Alhamdulillah. Ya Allah Gusti, terima kasih ya Allah atas semua nikmat yang kau berikan ya Allah. Ya pokoknya gini. Enggak, tapi kalau menurut gue sih juga suaminya memang bagus dimasukin ke barak aja lah gitu. Supaya dapat penataran. Ya karena ya kalau sama nari ngelusin ayam mulu kan, kerja kagak, ya ngapa-ngapain kagak, ya repot juga kan. Jadi istrinya yang harus kerja gitu, memenuhin kebutuhan, yang mana juga mereka punya utang kan ke Bang Emok, yang mana ya Bang Emok ya tahu nggak tahu kadang lu dikejar sampai malam lu. Jadi Bang Emok itu kita kalau misalkan nggak punya duit ya mau menghindar, mau sembunyi gitu kan, ya nggak cukup siang aja, kadang malam dia balik lagi. Ngeri. Jadi Bang Emok itu adalah jeratan sih menurut gua. Jangan sesekali, karena udah sekali terjun nantinya ya kita ketagihan terus-terusan gitu. Kadang kita nggak butuh apa-apa juga karena cicilan Bang Emok kita udah lunas ya. Padahal kita lagi nggak butuh apa-apa nih, ya minjem lagi aja gitu. Pencairan lagi aja gitu. Nah itu selamanya kita terus terjebak gitu dalam hutang-hutang ya. Tapi itu bagi orang-orang yang memang udah ngerasa pusing ya gitu. Dikejar-kejar hutang. Cuman kalau bagi anda nih yang masih memang ngerasa bahwa hidup berhutang itu seperti memiliki tantangan dan memacu semangat, ya silahkan gitu. Silahkan, gue nggak ngelarang. Kan Dedi nggak pakai kopiah gimana ngasihnya? Gampang. Ngasih. Ini siapa? Loh, uang Pak. Uang apa? Kok kira yang punya uang hanya gubernur saja? Kiai juga banyak uangnya. Loh, ini Banyak, jangan banyak-banyak. tuh. Atau aja udah. Udah satu aja. Yang banyak. Udah jangan satu aja. Suge ya? Suge. Ya wes dong. Oke. Pakai uang ya. Tadi tak kasihkan bayi. Nanti bagi terus 75.000, Ya, 75 sih. Jangan tuh bupati. Oh, betul. Maaf. Bupati jangan duit akeh. Oh ya, oke. Duitnya Ini banyak. Udah, kalau di Jawa Timur ya kayak gini. Kan Dedi nggak pakai kopiah gimana? 100 jutanya mana? Ayo 100 jutanya mana? Hah? 100 jutanya mana? Dengarkan ya. Dengarkan apa? Aku ada bukti. Gak perlu didengarkan. 100 juta. Ayo. Ayo mana? Kes, ayo kes, mana? Dengarkan dulu. Iya, gak usah. Omongan kamu gak masuk akal. Didengarkan sama apa? Gak masuk ke telinga saya. Tahu? 100 juta. Ayo, mana kes? Mana? Taruh sini. Kamu jangan target. Jangan target, kamu jangan janji. Iya, takut janji. Ayo, kamu janji. Jangan target. Jangan target saya. 100 juta kamu target aku. Aku nggak mau. Kapan aku target? Nah, ini, enggak sih. Nah ini barusan kamu janji sendiri kan. Tak bayar cash sekalian langsung sekalian sekarang. Kalau Kamu yang ngomong. kamu target saya 100 juta. Ayo. Aku nggak mau. Ayo. Aku nggak mau. Ngomong jujur. Kamu jangan munafik. Jangan berbelit-belit mulut kamu, Kamu perempuan apa? Laki-laki kamu, Ayo. Jangan gila kamu. Wah. Kamu ayo. Ngomong. Ini rekam suami kamu yang gila ini. Yang gila ini loh rekam suami kamu. Kamu ini macam apa? Manusia macam apa kamu? Gak layak kamu hidup di kampung. Gak layak kamu hidup di rumah. Sini aja di rumah ini. Gak layak kamu. Gak layak kamu. Apa sih? Ayo. Macam apa? Ayo. Mau apa? Ayo ngomong sekarang. Maaf. Ngomong sekarang. Ayo apa? Ayo, semua ada batasnya loh. Kamu ngomong kamu jangan macam-macam. Ini rumah saya loh. Ya tahu ini rumah kamu. Dan lu bayangin dah, ini jadi perlakuan kayak gini ini setiap hari itu dialami oleh Yai Mim pada saat itu gitu. Dan ya intinya orang tua ya, kita juga punya orang tua kan, dan bagaimana gitu kemudian perasaan kita ketika orang tua kita digituin gitu. Dan gue yakin anak-anak Yai Mim juga ya udah jadi orang-orang hebat gitu. Dan kenapa mereka sama sekali sekarang juga belum muncul sosial media, itu mungkin karena Yai Mim sendiri gitu yang ngelarang dan merasa bahwa beliau bisa
untuk menangani semua ini. Pada akhirnya kan yang tadinya netizen di seluruh Indonesia menyerang Yai Mim, sekarang penyerangannya jadi berbalik arah, yaitu apa ya, itu esensi dari filsafat itu tadi. Dari kesabaran gitu, dari kematangan cara berpikir dan juga batinnya Yai Mim itu sendiri, teman-teman. Bapak sekarang terkenal banget. Nah, itu salah siapa nggak tahu. Lah, Gara-gara itu. berarti saya situ. Bapak gitu lah, tinggal di perumahan tuh yang rame itu sejak kapan? Baru 4 bulan. November ya, berapa? Baru. Baru. Asalnya tinggal di mana? Cikini. Jakarta. Saya tinggalnya di mana-mana, tergantung dengan siapa, gitu kan? Oh, ini orang Saya pesantren. punya Iya. Ansofa, Al-Aqiq Nurus Sofa pesantren bersama Ibu Nyai Hajah Husnul Haitaroh. Itu istri saya yang pertama. Saya tinggal di situ. Istri yang pertama. Terus ada tinggal di Sigura-gura ya? 34, 42, tapi sudah saya jual. Istrinya bapak berapa? Ya satu. Oh, satu. Satu di sana, satu di Bapak kan satu aja nggak? Satu saja nggak habis, Pak. Kemudian, kenapa harus tinggal di situ? Gini Pak, saya ini bercita-cita ingin punya rumah industrial dalam arti bisa untuk belajar. Oh. Jadi pokoknya gitulah. Ya, begitu ya istilahnya gitu. Jadinya seperti itu. Saya khusus pesan kepada arsitek namanya Agus Samsudin. Memang dia itu idola saya. Nah, tolong ya, pikiran saya ini dituangkan dalam bentuk ini. Kalau kuliah di situ Pak, enak itu. Jadi seperti Profesor Suyadi, murid saya ya. Kemudian siapa? Banyak profesor belajar tasawuf sama saya di situ. Di tempat itu Pak. Enak Pak, 24 jam. Nggak pernah tidur saya. Akhirnya di situ dapatlah rumah. Pindahan di situ, Aku bikin jadi tanah kosong. tanah kosong. Tapi kompleknya komplek perumahan yang dikembangkan oleh developer. Ya, namanya Kafling Depak. Kampling Depak. Kafling Depak. Karena bapak pegawai Kementerian Agama. Sebenarnya nggak ada hubungannya sih, hanya namanya aja Kafling Depak. Kapling Depak. Dapatlah kapling di situ. Ya. Bangun sendiri. Bangun sendiri. Nah, tanah bapak itu berapa luas? 192 ya. 192 meter. 192 meter. Ya. Yang dipakai rumah berapa meter? Berapa ya? Pokoknya kita gini ya, ukurannya itu. 16, 18, 17. Saya pakai 11. Sisanya untuk jalan. Yang 7 meter itu 7 meter. oleh bapak dihibahkan. Ya pokoknya tak sedekahkan siapa. Diwakafkan. Tak wakafkan. Diberikan untuk jalan. Untuk siapa saja. Jalannya jalan umum. Jalan umum. Siapa saja boleh lewat. Sangat boleh. Mau laki-laki, Mau perempuan. mau perempuan. Setengah laki-laki atau setengah perempuan boleh lewat. Boleh. Boleh lewat. Pokoknya gini saya doakan, ini tak berikan untuk Allah, siapa yang lewat di sini menjadi orang baik. Oke. Jadi tanah itu tak tirakati istilahnya. Setiap malam saya murojaah Quran di situ. Saya hafal Quran, jadi hafalannya di situ sambil nyapu. Oke. Tak bersihin. Oke, jadi- siapapun yang pergi di sini, yang lewat menginjakkan tanah di sini, problemnya diselesaikan. Kalau nggak punya uang, asal hatinya Kalau belum punya istri, akan dapat istri. saya harus lewat situ. Lah. Nah, berarti tanah itu diberikan, diwakafkan, dihibahkan apapun namanya Ya, untuk jalan. untuk jalan. Ya kan? Nah, lah itu kok sampai jadi rame-rame sampai ke tempat saya kedengeran opo, kenapa itu? Nah itu Pak yang saya juga bingung. Sebenarnya itu bukan persoalan. Itu dijadikan persoalan. Persoalan sebenarnya yang ramai bukan itu. Yang rame apa? Masalah dia parkir di depan pintu rumah saya. Sehingga sampai 2:30 saya nggak bisa keluar karena saya subuh ada ngisi jadwal di masjid. Di depan pintu rumah parkirnya. Parkir karena jam 3 dini hari. mulai sore Pak. Sore. Saya datang dari Jakarta kan, saya pulang hanya untuk mengisi acara jadwal saya di sebuah masjid ya toh. Nah, datang itu ini yang menghubungi istri saya itu hubungi terus mulai sore sampai pagi tidak berhasil, akhirnya Menghubungi yang punya mobil. yang punya mobilnya itu tetangga. rental biasa
dua era itu banyak. Saya Oh, dia usahanya merentalkan Merental mobil. Mobilnya diparkirnya di jalan. di jalan-jalan. Oke. Sebenarnya punya parkir lahan, Pak, tapi terbatas. Nggak cukup. Nggak cukup. Akhirnya diparkir Di juga di jalan, halaman. termasuk rumah di Bapak, depan rumah saya. Depan garasi. Iya, depan garasi. Mobil Bapak nggak bisa keluar. Nggak bisa keluar karena dia beranggapan saya pergi ke Jakarta itu biasanya sampai seminggu gitu loh. Oh. Saya kalau pergi ke Jakarta kadang 20 hari baru datang gitu. Itu asumsi saya ya. Oh. Nah, karena di sisi itu kan kelihatan, selalu ada. Oh, terus. Ini yang fase yang tengkar itu dia kalau dia itu Loh, terus jadilah. Nah, ketemu akhirnya yang punya mobilnya. ketemu Karena tetangga. gini. Itu yang saya kan ribet mandi. Istri saya cerita wes, kamu yang alami kok. Ayo, ya. Jadi saya mulai jam 2 telepon Ambil terus. dulu. Ini. Saya bangun kan Kang, karena sejak sore malamnya itu nggak ada respon untuk memindah mobil. Saya bangun kan itu drivernya. Drivernya kan tidur di gazebo. Gazebonya terbuka semi permanen gitu. Saya bangun kan nggak bisa, telepon Bu Sahara. Bu Sahara bilang, itu siapa? Bu Sahara tuh ya yang nyebarkan foto video-video itu di TikTok yang sampai viral. Ownernya. Jadi itulah penjelasan sekelumit awal dari permasalahan ya Imim dan juga Mbak Sahara ya, yang sebenarnya nggak terlalu nggak terlalu rumit sih permasalahannya gitu, cuma permasalahan ya karena ada mobil dari tetangganya Pak Yaimim yang parkir pas tepat mungkin di depan garasinya Pak Yaimim, sehingga Pak Yaimim begitu pulang susah mau masukin, dan kebetulan gitu si supirnya juga dibangunin nggak bangun katanya, dan gue juga nggak ngerti ya kenapa gitu mereka itu nggak bangun. Dan gue percaya gitu bahwa Yaimim ini adalah sosok cendekiawan gitu yang sangat menguasai filsafat dan juga ketenangan batin gitu, yang sehingga ya sekarang tanpa beliau minta gitu netizen itu ya udah berbalik arah gitu, cara pandangnya yang tadinya menyerang beliau ya jadi berbalik arah lah gitu. Dan semoga kejadian-kejadian seperti ini tidak terjadi lagi ya teman-teman. Dan terima kasih sampai hari ini kalian masih menyaksikan kanal YouTube King Cepi. Gue nggak bisa ngebalas kebaikan kalian satu persatu gitu. Berkat dukungan kalian juga ya channel ini terus berkembang. Dan mohon maaf kalau ada kata ataupun penyampaian gue yang kurang enak didengar telinga dan kurang nyaman dirasakan oleh hati, itu hanya keterbatasan gue sebagai manusia biasa. Gue mohon dimaafin ya. Dan gue Cevi Al-Ghifari Al-Fadani Al-Furadani Al-Falimbangi pamit undur diri, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Baraya Sadayana.